itu nanti jadi makanan. Oke. Oke, apakah? Iya, Bapak. Tanya, Bu. Ya, saya jawab, Pak. Ya, tentang menjadi anak. Kebetulan kita kan masih muda, Bu. Wih. Wah, muda. Umur 50 muda. Anak-anak pun di rumah dalam usia perkembangan. Yes. Kadang biasanya anak-anak itu kan nanti tumbuh bagaimana kita lihatnya. Ya. Kadang kita nggak sabar Bu. Menjadi anak, kita inginnya anak itu langsung manut nurut. Ya, betul. Pada saat kita melarang, kita pengen dia langsung berhenti. Ya. Tapi kadang anak-anak sekarang kan susah diatur. Kadang waktu kita marah nanti beberapa saat kemudian kita nyesal kan. Nah, ya. akhirnya gimana cara okay. mengembalikan moodnya dia? Karena ya. anaknya ada yang pendendam dan jadi gimana cara mengontrol orang-orang tua yang enggak emosian. Ya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Jadi sebenarnya itu anak yang sulit diatur atau orang tua yang semakin kurang sabarnya ya? Karena pertanyaan ini selalu muncul gitu. Jadi Bapak dan Ibu, ini saya menjawab berdasarkan perspektif psikologi ya. Bapak ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti orang tua juga. Ya, jadi kalau kita bicara tentang ini, bedanya karakter dengan kepribadian itu apa? Bedanya karakter dengan kepribadian. Karakter bisa dipengaruhi oleh hal lingkungan, Bu. Kalau kepribadian? Cenderung dari dalam. Kebalik, Pak. Kebalik. Balik. Itu maksudnya itu. Pak Jos, kuliah psikologi di mana? Oh, di UI. Saya lebih enak. Karakter itu sesuatu yang sifatnya bawaan. Apa yang ada di diri saya itu saya dapatkan dari ayah ibu atau kakek nenek. Ya, genetika. Jadi bisa jadi pernah dengar istilah kok nenek itu lebih sayang sama cucunya ya? Istilah kayak gitu? Pasti. Sering ya Pak ya? Sering. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita melihat buku Mendel biologi itu ada karakter-karakter yang tidak diturunkan ke anak kita, tapi diturunkan ke cucu kita. Itulah kenapa seringkali nenek atau kakek itu merasa dia lebih match, lebih klop, lebih cocok sama cucunya. Gitu. Dan ini sebenarnya kita bicara tentang karakter. Dan karakter ini sesuatu karena memang sifatnya bawaan ya Pak, sesuatu yang memang tidak bisa diubah. Karena itu genetika. Nah, kita memiliki istilah kepribadian. Kepribadian itu adalah interkoneksi antara karakter dengan lingkungan. Bimbing ini membantu untuk membentuk adik-adik Jatim menjadi pribadi yang positif. Sehingga kalau misalnya dia itu berkonflik, gak ada istilah bahwa lah kamu kan udah kenal aku sejak lama. Pacaran 10 tahun. Pacaran 10 tahun, kenapa kok sekarang jadi masalah? Ini kan aku kayak gini, take it or leave it. Mau kalau kayak gini, nah kenapa dulu kok mau sama aku, udah tahu aku orangnya kayak gini. Misalnya, gitu ya. Itulah kenapa, oh ternyata kalau misalnya sesuatu yang membuat saya, ketika saya marah, sesuatu yang membuat saya lebih marah, contohnya kayak ini ya Bapak Ibu. Kan kemarin dia ada materi di psikologi keluarga, itu kan adalah penyeimbang hubungan ya. Saya pernah itu ketemu dengan pasangan. Jadi suaminya bilang kayak gini, saya itu guruli, kalau saya marah, supaya saya itu menghindari kalimat saya itu tidak menyakitkan anak saya, tidak menyakitkan pasangan saya, itu saya lebih memilih keluar rumah dulu, menenangkan pikiran. Nanti kalau saya sudah tenang, ngopi-ngopi dulu. Kalau sudah saya tenang, sudah balik. Nah sementara anak sama istrinya itu merasa bahwa saya membuat saya marah itu adalah ketika saya sedang bicara itu ditinggal pergi. Akhirnya kan tambah marah, padahal yang ini tujuannya itu untuk meredakan marahnya. Yang ini malah justru membuat marah. Gitu. Nah kalau kita bicara tentang karakter anak, itu memang ada 4 macam Pak. Ada anak-anak itu yang kognitif. Anak-anak kognitif itu anak-anak yang kalau disuruh kayak dilarang kayak disuruh. Ya, makan. Tapi kalau Bapak tinggal bentar keluar, itu kira-kira piring itu udah kosong nggak? Gitu. Jadi dia berhenti deh, jangan main itu terus deh. Dia tetap main. Ayo terus ya, berhenti. Gitu. Anak-anak kognitif itu anak-anak yang dia butuhkan itu sebenarnya adalah explanation, penjelasan. Kenapa saya kok
harus sholat tepat waktu. Kenapa saya harus sholat misalnya di jam 12? Kenapa saya harus sholat jam 12? Allah itu maha rahmat dan rahim kok. Boleh sholat sampai jam 3. Kenapa kok bapak dan ibu menyuruh saya sholat tepat waktu begitu azan? Kenapa alasannya? Untuk disiplin. Itu bisa kan diterima sama anak? Kalau disiplin itu kan biar saya sholat pak. Tetap kalau saya sholat, anak gak akan meninggalkan sholat, tenang aja. Dibalikkan seperti itu. Kalau menurut kamu kenapa? Memang betul Allah itu ngasih kesempatan sampai jam 3 sore. Tetapi ada loh yang meminta kita itu untuk awal waktu. Kira-kira kenapa? Anak kognitif itu mereka sekecil apapun pak, semuda apapun usianya, itu mereka perlu diajak berdiskusi. Nah masalahnya adalah karena ini adalah karakter. Kalau anak ini kognitif, mungkin nggak bapak ibunya juga kognitif? Sangat mungkin bapak ibunya juga kognitif. Kognitif itu salah satu karakter yang anak itu